Oke, siang teman-teman. Oke ya, hari ini saya lagi jalan-jalan di sekitar kompleks perumahan nih. Bisa dilihat di sekitar kontrakan ya. Kebetulan hari ini cuacanya lumayan mendung, jadi nggak terlalu panas, seger buat jalan-jalan. Anginnya juga sepoi-sepoi. Oke guys, mungkin saya sedikit cerita aja ya pengalaman saya kerja di sini. Sebelumnya saya pernah kerja di Jepang itu di tahun 2013 atau 14 gitu guys, udah lupa guys, udah lama banget. Itu waktu itu saya magang ya, magang selama 1 tahun. Sebelum magang itu kita ada namanya proses belajar, itu proses belajar bahasa Jepang. Saya dulu pertama itu saya belajar di Jogja itu selama 2 bulan, dan habis itu 2 bulan berikutnya saya belajar di Jakarta. Nah habis itu selesai itu kurang lebih 2 minggu setelah saya dari Jakarta itu berangkat ke Jepang guys ya. Dan itu nggak langsung kerja guys, kita ditempatkan selama 1 bulan itu di asrama khusus. Waktu itu di daerah Narita, itu kita selama sebulan itu diajarin budaya Jepang ya, walaupun sebelumnya waktu di pelatihan itu juga diajarin sedikit. Dan waktu tiba di asrama di Jepang itu kita diajarin 1 bulan untuk budayanya. Jadi nanti biar pas kita langsung di area kerja kita atau di lingkungan kerja kita atau di lingkungan masyarakatnya, kita sudah tahu budayanya. Yaitu budayanya apa aja sih? Misalnya nggak boleh berisik ya. Kalau di sini tuh guys, kalau kita berisik itu tahu-tahu kita bisa didatangin polisi guys. Jadi nggak tahu yang lapor siapa, apakah tetangga kita, tahu-tahu langsung didatangin, ditegur. Terus kita juga untuk buang sampah tuh guys. Jadi kita di sini tuh nggak bisa sembarangan buang sampah guys. Jadi di sini tuh ada 3 atau 4 plastik khusus sampah. Jadi misalnya sampah botol, sampah dapur, sampah beling, dan lain sebagainya. Itu tuh ada plastiknya sendiri-sendiri guys. Jadi nggak bisa namanya kita tuh buang sembarangan kayak gitu ya. Contohnya saya habis minum jus nih pakai botol ya, kayak botol aqua gitulah. Nah itu kita nggak bisa harus langsung buang. Jadi kita tuh harus cuci tuh botolnya, dalamnya dicuci biar nggak ada sisa-sisa jusnya gitu. Nah baru kita buang, dan buangnya pun tutupnya harus dilepas terpisah dengan botolnya. Terus label atau apa plastiknya itu yang biasa ada mereknya itu juga nggak boleh digabung, itu dibuang ke tempat sampah yang lain kayak gitu. Jadi khusus botol plastiknya doang, karena untuk di sini itu kan recycle-nya itu daur ulangnya tuh, jadi biar langsung dibuang, jadi udah tertata rapi gitu guys. Jadi nggak perlu yang namanya milih-milih lagi kayak gitu. Jadi bener-bener sudah tersistem. Dan untuk buang sampahnya atau di tempat pembuangan sampahnya itu tuh ada jadwal-jadwalnya guys. Misalnya hari Senin itu untuk sampah plastik. Nah khusus sampah plastik, dan wadah plastiknya pun khusus. Misalnya warna merah untuk plastik, warna oranye untuk kaleng, warna hijau untuk sampah dapur. Nah ini contoh tempat sampahnya guys. Nah kayak gini guys, ada hari-harinya ya. Dan kita nggak boleh buang sampah di hari yang salah ya. Misalnya hari Senin itu untuk sampah plastik hari Senin ya, itu kita nggak boleh hari Senin buang sampah botol kayak gitu. Harus kita tampung dulu tuh di rumah kita. Jadi nggak bisa sembarangan gitu guys. Dan lanjut lagi ya, itu kita di tahun sekitar 2013 kalau enggak di 2014 guys ya. Dan sekarang di tahun 2023 saya baru aja berangkat lagi
itu kita berangkat kemarin di tanggal 16 kalau nggak 17 April guys. Jadi kurang lebih udah mau 2 bulan guys di sini. Dan kita di daerah yang berbeda guys. Dulu saya di daerah Yamanashi dan sekarang saya di daerah Ehime. Dan untuk ke Jepang sendiri itu kalau kita magang itu kita bisa hanya bisa 1 kali saja guys. Dan kebetulan saya program kedua ini menggunakan visa Tokute Gino atau visa kerja. Jadi berketerampilan khusus. Nah, itu gimana caranya? Itu kita ada tes-tesnya ya. Jadi kita harus punya sertifikat dulu, sertifikat keterampilan khusus dan sertifikat bahasa. Jadi kita bahasanya harus punya itu minimal untuk program Tokute Gino itu bahasanya tuh levelnya N4. Itu kita bisa pakai JLPT N4 atau kita bisa pakai JFT A2 atau kita bisa pakai NATES atau JTES. Setahu saya itu bisa semua. Karena untuk waktu saya kesini itu saya punya 2 sertifikat untuk bahasanya. Itu pakai NATES dan pakai JFT A2. Dan untuk sertifikat keahliannya juga itu kita ada tes di Indonesia ya. Itu bisa dilihat di web Prometic. Nanti saya cantumkan di link ya. Di bawah di komentar, bisa di deskripsinya bisa dilihat ya. Mungkin itu aja sih guys untuk cerita saya pada kesempatan kali ini. Mungkin nanti bisa diikutin video-video saya berikutnya ya. Terima kasih.